Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Orang yang pada matanya terdapat tutupan, orang yang telah memutuskan bahwa kami tidak akan beriman, kepada mereka tidak nampak tanda-tanda pertolongan Allah Ta'ala dan tanda-tanda kebenaran dari Allah Ta'ala. Dan seperti itulah kondisi orang-orang yang mengingkari para nabi Allah Ta'ala. Yakni, meskipun mereka melihat tanda-tanda kebenaran dari Allah Ta'ala, mereka tetap mengatakan, perlihatkanlah tanda kepada kami. Karena mereka sudah melampaui batas. Allah Ta'ala telah menutup hati mereka, sehingga mereka tidak dapat meraih kebenaran. Terkadang, untuk mendukung para nabi, Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai pelajaran bagi umat manusia. Begitupun para penentang Hadrat Masih Maud alaihi salam, yang meskipun mereka menyaksikan tanda-tanda kebenaran dari Allah Ta'ala, namun karena sikap keras kepala mereka, sehingga tidak berpengaruh tanda-tanda kebenaran itu. Atau malah mereka memalingkan pandangan dari tanda-tanda kebenaran tersebut. Lalu, terkadang para pemimpin-pemimpin kekufuran pun di antara mereka menjadi pelajaran bagi umat manusia. Hadrat Masih Maud alaihi salam banyak sekali tanda-tanda dari Allah Ta'ala untuk mendukung beliau bahwa tanda ini sudah tergenapi. Begitu juga beliau alaihissalam pun bersabda bahwa Rasulullah SAW telah menubuatkan demikian dan demikian, dan itu telah tergenapi. Namun, para tokoh-tokoh agama itu sendiri, mereka tidak mengimaninya, tanda-tanda tersebut, dan malah menyesatkan orang lain, dan itu terus mereka lakukan sampai sekarang. Berkenaan dengan tanda-tanda kebenaran tersebut, Hadrat Masih Maud alaihi salam untuk membuktikan kebenaran jemaat ini, beliau menyebutkan beberapa tanda-tanda dalam berbagai kesempatan. Tanda-tanda yang beliau jelaskan tersebut, Hadrat Masih Maud bersabda, bahwa Hadrat Rasulullah SAW pun menyatakan hal tersebut sebagai tanda. Dan sebagiannya beliau sebutkan, di antaranya adalah tanda gerhana bulan dan matahari. Beliau bersabda, sebelum tanda ini tergenapi,
tanda gerhana bulan matahari, Maulwi, orang mullah di Pakistan, mereka biasa menangis sebelum tanda itu tergenapi. Namun ketika tanda itu tergenapi, gerhana bulan matahari tadi, tidak hanya 2 kali tergenapi, bahkan 2 kali, yakni di Hindustan, dan yang kedua terjadi di Amerika, gerhana itu. Orang itu juga, Maulwi itu juga, yang dulunya meyakini akan tanda tersebut, gerhana bulan matahari, namun mereka malah berpaling setelah itu tergenapi. Namun dia tidak bisa mengingkari kebenaran tanda tersebut karena sudah zahir. Namun karena keras kepala, mereka tidak. Hadrat Masih Maud bersabda, seorang kawan beliau mengatakan ketika tanda itu tergenapi, ada seorang Maulwi, Ghulam Murtaza namanya, ketika gerhana bulan terjadi, dia memukul-mukul pahanya, yakni menyatakan kedukaan yang sangat, dan mengatakan bahwa sekarang dunia sudah sesat, katanya. Beliau alaihissalam bersabda, coba perhatikan, apakah dia orang yang mencintai dunia ini lebih dari Allah Ta'ala? Begitu juga, untuk mendukung Hadrat Masih Maud alaihissalam, ada tanda taun atau wabah pes, atau tanda sungai digunakan untuk irigasi, atau bertambah jumlah penduduk yang baru, dan penerbitan surat kabar dan buku-buku, tanda-tanda kendaraan-kendaraan dalam bentuk baru, modern. Banyak sekali tanda-tanda yang beliau sebutkan, yang dikabarkan dalam Al-Quran Karim, dan juga Hadrat Rasulullah SAW pun telah mengabar gaibkan akan tanda-tanda tersebut. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa orang alih-alih melihat tanda-tanda dan dukungan Allah Ta'ala tersebut, namun justru malah melontarkan keberatan kepada Masih Maud alaihissalam, keberatan yang sepele. Mereka mengolok-olok nubuatan Masih Maud alaihissalam. Beliau bersabda bahwa Hadrat Masih Maud telah memperlihatkan tanda demi tanda kepada. Namun ada sebagian orang datang kepada Masih Maud alaihissalam. Masih Maud alaihissalam katanya, sorbannya malah miring. Bagaimana mungkin orang ini bisa menjadi Imam Mahdi? Beliau radhiyallahu anhu bersabda, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah memperlihatkan mujizat demi mujizat. Tapi orang-orang malah mengatakan, orang ini tidak bisa menyebutkan qaf dengan lurus dengan baik. Bagaimana mungkin bisa menjadi Imam Mahdi Masih Maud? Hadrat Masih Maud alaihissalam memperlihatkan ayat-ayat, namun ada orang datang, coba lihat katanya, Mirza Ghulam Ahmad membuatkan emas buat istrinya, perhiasan. Dia memakan badam, kacang badam dan sebagainya. Bagaimana kami bisa meyakini bahwa dia adalah Imam Mahdi dan Masih Maud? Lalu beliau bersabda, janganlah menutup mata kalian dari tanda-tanda Allah, kebenaran dari Allah Ta'ala. Banyak orang yang datang kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dan mengatakan, coba perlihatkan tanda kepada kami. Beliau alaihissalam menjawab, apakah kamu telah mengambil manfaat dari tanda-tanda sebelumnya yang telah kuperlihatkan? Lalu kamu menginginkan tanda-tanda lain lagi? Sebelum ini kan tanda, ribuan tanda, tapi kamu tidak pernah mengambil manfaat dari itu. Lantas bagaimana kalian akan meyakini tanda-tanda jika aku perlihatkan lagi? Begitulah kondisi orang-orang, para penentang pada masa itu. Ada satu tanda yang luar biasa yang tiap hari tergenapi berkenaan dengan hal itu. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, di dalam buku Barahin Ahmadiyah, Allah Ta'ala mengajarkan doa kepada saya, yakni sebagai ilham. Allah Ta'ala berfirman, Rabbil la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Yakni, jangan tinggalkan aku sendirian, ya Allah, dan buatkanlah untukku satu jemaat. Terjemahan dari beliau. Dalam pada ayat, ya'tika min kulli fajjin amiq, dari berbagai arah, dari berbagai tempat akan datang perlengkapan, peralatan yang diperlukan untuk para tamu. Allah Ta'ala akan sediakan itu. Dan orang-orang akan datang berbondong-bondong dari berbagai tempat kepada engkau. Lalu bersabda, ya'tuna min kulli fajjin amiq,
dari berbagai tempat, dari berbagai arah, orang-orang, para tamu akan berdatangan menuju kepada engkau. Beliau bersabda, ini adalah nubuatan 26 tahun yang lalu, semenjak beliau sebutkan itu, referensi tersebut. Dan sampai sekarang nubuatan itu tergenapi dengan luar biasa. Ini merupakan nubuatan untuk kemajuan jemaat. Kita saksikan sendiri bagaimana nubuatan tersebut terus tergenapi sampai saat ini. Setiap hari jemaat beliau meningkat di dalam pengorbanan harta. Ini merupakan bukti yang luar biasa akan kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam. Namun, itu akan nampak kepada orang-orang yang tidak ada tutupan pada matanya, tidak buta. Hadrat Masih Maud radhiyallahu anhu berkenaan dengan ilham yang diterima oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, berkenaan dengan sarana-sarana kemenangan jemaat dan kemajuan jemaat, saya akan sampaikan beberapa dari referensi Hadrat Muslim Maud. Beliau radhiyallahu anhu bersabda, Hadrat Masih Maud alaihissalam juga telah diberitahukan Allah Ta'ala berkali-kali bahwa jemaat Ahmadiyah akan terpaksa melakukan pengorbanan-pengorbanan seperti yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana suatu ketika beliau melihat di dalam ru'ya, Hadrat Masih Maud alaihissalam melihat ru'ya bahwa saya masuk ke rumah Nizamuddin. Nizamuddin artinya adalah nizamnya agama. Maksud dari ru'ya tersebut adalah pada akhirnya jemaat Ahmadiyah akan menjadi nizam din, nizamnya agama, dan akan unggul di atas nizam-nizam agama-agama lainnya. Namun kemenangan tersebut bagaimana akan tergenapi? Dalam ru'ya tersebut beliau bersabda bahwa kami akan masuk ke rumah tersebut dengan cara-cara Hasan dan dengan cara-cara Husain. Semua orang mengetahui bahwa Hadrat Hasan radhiyallahu ta'ala anhu yang mendapatkan kesuksesan disebabkan oleh perdamaian. Sedangkan Hadrat Husain mendapatkan kesuksesan dengan perantaraan disyahidkan. Walhasil, telah diberitahukan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa maqam Nizamuddin, jemaat akan sampai kepada maqam Nizamuddin, namun dengan perantaraan kasih sayang dan perdamaian dan pensyahidan. Jika ada orang yang beranggapan bahwa jemaat ini akan berkembang, akan maju tanpa perdamaian, tanpa kecintaan, itu keliru, anggapan keliru. Dan jika ada orang yang beranggapan bahwa jemaat ini akan maju tanpa pengorbanan, tanpa pensyahidan, tanpa disyahidkan, maka itu pun keliru pemikiran seperti itu. Kita akan terpaksa untuk pergi ke arah perdamaian, kasih sayang, dan terkadang juga akan melalui masa-masa pensyahidan. Yakni memang kita akan mati di hadapan para musuh, tapi kita tetap tidak akan mempercayai perkataan mereka. Kedua cara ini ditakdirkan bagi jemaat kita. Tidaklah ditakdirkan hanya untuk mengikuti perlakuan Masihiyat maupun Mahdawiyat, kemahdian. Ada jalan pertengahan yang di atasnya kita akan berjalan. Akan terjadi suatu kemenangan dengan perdamaian dan kasih sayang, kecintaan, dan ada kesuksesan, kemenangan dengan pensyahidan. Lalu setelah itu jemaat akan masuk ke dalam rumah Nizamuddin dan akan mendapatkan kesuksesan. Dan contoh dari kedua hal tersebut kita saksikan pada masa ini bagaimana itu diperlihatkan oleh para anggota jemaat. Perdamaian dan kasih sayang itu kita persembahkan kepada orang-orang, dan pengorbanan dari anggota jemaat pun terus dilakukan, dipersembahkan sampai sekarang. Beliau bersabda, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah mendapatkan ilham dan diperlihatkan kepada beliau ada rumah di dekat Masjid Mubarak. Di dalamnya itu merupakan rumah Nizamuddin, paman beliau. Kita akan masuk ke rumahnya dengan cara-cara Hasan dan dengan cara-cara Husain.
orang-orang heran, apa maksudnya ini? Hadrat Muslim Maud bersabda, saya sendiri mendengar langsung dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau alaihissalam bersabda, tidak diketahui apa maksudnya dari ilham tersebut, namun nanti akan tiba masanya ketika ini terungkap arti dari ilham tersebut. Hadrat Muslim Maud bersabda, Hadrat Masih Maud alaihissalam pada zaman itu, ketika tidak ada seorang pun yang menyertai beliau, beliau bersabda, Allah Ta'ala telah mengabarkan kepadaku bahwa jemaat engkau akan mendapatkan kemajuan yang sedemikian rupa, sehingga kaum-kaum lain akan tersisa seperti halnya yang tidak memberikan manfaat bagi orang lain, kaum-kaum itu. Kita yang setiap hari menyaksikan bagaimana bentuk pertolongan dari Allah Ta'ala kepada jemaat ini, insya Allah Ta'ala akan tiba masanya ketika pemandangan tersebut pun nampak kepada kita. Dan bagaimana jemaat ini akan sedemikian rupa maju, berkembang, sehingga kaum-kaum yang lain akan nampak sepele dibandingkan dengan jemaat ini. Namun, di dalam diri kita dan di dalam diri para keturunan kita, bagaimana kita perlu untuk meniup ruh agama yang dengannya Allah Ta'ala akan memperlihatkan tanda tersebut kepada kita. Di mana ada pertolongan Allah Ta'ala, ada juga penentangan, dan selalunya demikian bagaimana jemaat-jemaat para nabi itu dari sejak zaman dulu. Namun, penentangan-penentangan tersebut tidak menakutkan, menggentarkan kita, melainkan justru malah memperkuat keimanan kita dan menjadi penyebab bertambahnya keimanan kita. Beberapa hari yang lalu, di Rabwah, di kantor Tahrik Jadid dan Ziaul Islam Press di Rabwah didatangi oleh polisi dari pemerintah, dari badan khusus, yakni yang menangani masalah terorisme. Kalau di kita mungkin Densusnya. Mereka datang untuk menggerebek, menangkap 3 anggota kita, yakni 2 mubalik dan 1 karyawan jemaat. Ada beberapa orang Rabwah jemaah Ahmadi yang menulis kepada saya setelah itu. Di antaranya ada wanita juga. Mereka menulis kepada saya dengan mengatakan bahwa kami sama sekali tidak gentar melihat peristiwa ini. Dengan melihat peristiwa ini, bahkan keimanan kami menjadi lebih kuat dan akan selalunya seperti itu. Dan kami akan melawan setiap kesulitan yang kami hadapi. Dan kami akan memberikan pengorbanan. Kami akan siap. Inilah ruh yang memang seyogianya ada di dalam diri seorang mukmin. Inilah perkara-perkara yang Hadrat Masih Maud alaihissalam sabdakan, bahwa kalian akan terpaksa melakukan pengorbanan-pengorbanan itu. Janji Allah Ta'ala dan pemandangan pertolongan Allah Ta'ala kita terus saksikan. Yakinlah, kemenangan terakhir akan berpihak kepada jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Penentangan memang senantiasanya ada dan akan terus ada. Orang-orang yang kasihan itu, jadi orang yang menangkap, polisi yang menangkap itu, memang jangan dibilang menggerebek. Yang mereka yang paling mereka takuti teror itu adalah dari Ahmadi katanya. Karena orang Ahmadi mengatakan bahwa ciptakanlah rasa takut kepada Allah Ta'ala dalam hati kita, katanya. Orang Ahmadi katanya menakut-nakuti dengan Allah Ta'ala kepada kami. Mereka mengatakan, hindarilah cengkraman Allah Ta'ala dan takutlah kepada cengkraman Allah Ta'ala. Dan menurut mereka, bagaimana orang Ahmadi bisa mengatakan seperti itu? Orang Ahmadi menakut-nakuti kami dengan Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih besar terorisme, lebih besar dari itu, katanya, dari orang Ahmadi, kata mereka. Untuk itu mereka mengatakan, tangkaplah orang Ahmadi, penjarakanlah. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada mereka dan memahami hakikat yang sebenarnya. Dan semoga mereka dihindarkan dari para maulwi yang sebetulnya merupakan teroris yang hakiki, yang menyebarkan kefasadan di negeri ini. Tidak ada jiwa yang terhindar, yang terselamat dari mereka, dari para maulwi ini. Polisi bagian terorisme tadi, untuk penanganan terorisme,
Semoga Allah Ta'ala memberikan keberanian kepada mereka, diberikan nyali oleh Allah Ta'ala kepada polisi ini, yakni alih-alih menangkap orang-orang, menangkap para Ahmadi yang mencintai kedamaian, yang mencintai negeri, yang taat kepada peraturan di negeri ini. Tangkaplah mereka, tangkaplah orang-orang yang di tangan mereka jiwa orang-orang pun tidak terselamat, yang merupakan akar dari segala kefasadan di negeri ini, di Pakistan. Orang-orang yang merampas negeri ini dengan kedua tangan mereka. Para Ahmadi hendaknya berdoa, semoga Allah Ta'ala melindungi Pakistan dan menyelamatkan dari orang-orang yang zalim ini. Karena jemaat para Ahmadi senantiasa memberikan pengorbanan, dan insya Allah Ta'ala tidak lama lagi akan memberikan buah yang luar biasa dari pengorbanan tersebut. Begitu juga dari Algeria, para Ahmadi tengah dizalimi pada saat ini oleh pemerintah. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka dan dianugerahkan keteguhan langkah kepada mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal juga kepada pemerintahan di sana untuk memahami bagaimana hakikat Ahmadi yang sebetulnya adalah cinta perdamaian dan mencintai taat kepada pemerintah. Mereka menuduh bahwa orang Ahmadi katanya ingin menciptakan kefasadan di dunia ini. Namun, padahal di dunia ini, dimanapun, tidak ada seorang pun Ahmadi yang menentang peraturan pemerintah dan melawan pemerintah, membangkang. Karena kami merupakan orang-orang yang mencintai kedamaian. Ya, terkadang terpaksa kita memberikan pengorbanan dan kita akan berikan itu. Saya akan kembali lagi kepada referensi Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu tadi. Beliau bersabda bahwa di dunia ini yang penentangan yang paling berbahaya adalah dari pihak kerabat. Di dalam bahasa Punjabi dikenal syarakat dadana, sarduk dari khana. Jadi penentangan yang paling besar kedukaan yakni dari pihak kerabat. Karena kerabat ini tidak bisa tahan katanya bahwa dari antara keluarga mereka ada orang yang bangkit untuk mendapatkan kehormatan, kemuliaan di dunia ini. Yang untuk melawannya, mereka melawan sekuat tenaga. Kapan mereka tahan untuk melihat orang-orang dunia datang kepada kerabatnya ini katanya. Untuk itu tekanlah orang ini. Sampai-sampai ketika dia tidak berdaya, lalu berupaya untuk menyerangnya lagi. Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu bersabda di Shahrapur, di antara tokoh-tokoh ada salah satu tokoh yang mendapatkan julukan Khan Bahadur, yakni pemberani. Dari antara keluarga itu juga ada yang menentang, ada seorang wanita yang sangat miskin, dia memberikan nama Khan Bahadur kepada putranya. Ditanyakan kepada perempuan itu, apa yang kamu lakukan? Kenapa? Apa alasan kamu memberikan nama Khan Bahadur, pemberani? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang anak saya akan jadi apa nanti besar nanti. Tapi seperti orang memberikan nama kepada kerabat saya, kata Khan Bahadur, biar orang-orang pun menyebut Khan Bahadur kepada anak saya, pemberani. Jadi apa yang tidak bisa dia perbuat lagi, dia berikan namalah itu katanya. Begitu juga lah Hadrat Masih Maud alaihi salam ketika beliau mendakwakan, di antara kerabat beliau ada seorang yang mendakwakan sebagai imam. Ini berkenaan dengan kerabat Masih Maud alaihi salam. Kerabat Masih Maud mengatakan bahwa Anda mendakwakan dan orang-orang pun mulai mengalihkan perhatian kepada Anda. Saya pun akan mendakwakan katanya. Masih Maud memberikan contoh dalam bahasa Farsi, fikre harkas bekadri himmat ust. yakni setiap pemikiran seseorang adalah sesuai dengan perkiraan pemikiran. Jadi Hazrat Masih Maud alaihi salam telah mendakwakan bahwa aku akan diutus menjadi hakam untuk seluruh dunia, dan tidak hanya untuk orang yang sederhana, yang kecil saja, melainkan para raja pun wajib untuk mengikutiku. Namun kerabat Masih Maud alaihi salam dia mendakwakan menjadi imam dari para tukang sapu, kan, tukang bersih-bersih. Hadrat Masih Maud alaihi salam mendakwakan
bahwa para raja Inggris pun adalah wajib untuk mengimaniku. Beliau menulis sendiri kepada Malikah, kepada putri pada masa itu, orang yang keberanian orang itu untuk mendakwakan sebagai pimpinan dari tukang sapu, tukang bersih-bersih. Ketika ada yang bertanya kepadanya, katanya, apakah kamu mendakwakan juga? Dia menjawab, tidak, saya tidak mendakwakan. Jadi ada orang saja katanya yang mengadakan kabar yang tidak benar. Jadi bagaimana kejahilan orang para kerabat itu? Mereka menentang Masih Maud alaihi salam. Jadi mereka mengupayakan segala cara untuk apakah itu dengan cara jaiz maupun tidak jaiz untuk menentang Hazrat Masih Maud alaihi salam. Setelah menjelaskan hari itu, Hazrat Masih Maud bersabda, ada banyak belasan anggota keluarga kami, kerabat kami yang terputus dari jemaat. Bukanlah karena kami tidak ingin berjumpa dengan mereka, melainkan mereka tidak ingin menjumpai kami. Kami mendapatkan cacian dari keluarga kami, begitupun uak kami. Hazrat Muslim Maud bersabda, uak kami, uak perempuan, telah menjadi di kemudian hari menjadi Ahmadi. Sebelumnya beliau sering mencaci maki kami. Saya ingat Hazrat Muslim Maud bersabda, umur saya masih 6 tahun, kecil saat itu, saya tengah berjalan di tangga. Uwa itu mengatakan kepada saya berkali-kali, Jeho jeha kaha oji koko. Yani beliau mengulangi berkali-kali cacian itu, saya ingat. Lalu saya pergi ke rumah dan menanyakan kepada keluarga, apa artinya cacian ini? Mereka mengatakan, sebagaimana ayahnya buruk, begitupun anaknya pun buruk katanya. Beliau bersabda, di Kadian, Masih Maud alaihi salam diboikot. Orang-orang ditahan untuk bekerja di rumah Masih Maud alaihi salam. Tukang bersih-bersih pun ditahan, jangan sampai bekerja di rumah Masih Maud alaihi salam. Kakak kami yang paling dicintai dan kakak ipar dan kerabat-kerabat lain juga, sampai-sampai paman beliau, keponakan beliau pun biasa memberikan penderitaan, menimpakan penderitaan kepada kami. Suatu ketika ada seorang kawan dari Gujarat dan dengan kawannya datang ke Kadian, pergi ke arah kebun karena itu adalah dimiliki oleh Masih Maud alaihi salam, kebun itu. Di jalan dipegat, dicegat, ditahan oleh kerabat Masih Maud alaihi salam. Dia menanyakan kepada orang itu, kenapa kamu datang ke sini dan dari mana kamu? Jadi tamu yang datang dari Gujarat itu mengatakan, saya datang dari Gujarat dan ingin bertemu dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Si kerabat tadi mengatakan, lihatlah, saya adalah pamannya katanya, dan saya mengetahui benar bagaimana Mirza Ghulam Ahmad sebetulnya katanya. Ada seorang di antara mereka yang sudah maju katanya menangkap paman Masih Maud alaihi salam tadi. Ayo cepat ke sini katanya. Kepada orang itu, orang Ahmadi tadi mengatakan, saya tidak akan memukul kamu karena kamu adalah kerabat Masih Maud alaihi salam. Saya ingin memperlihatkan wajah kamu kepada kakak saya karena kami selalu mendengar bahwa setan itu tidak nampak katanya. Sekarang kami sudah melihat bagaimana setan itu, yaitu kamu katanya. Mencegat orang untuk bertemu dengan Masih Maud alaihi salam, kerabat Masih Maud alaihi salam ini. Lalu diberitahukan kepada Masih Maud alaihi salam bahwa selain engkau, keluarga kamu yang lain akan diputuskan silsilah keturunannya. Namun Masih Maud Allah Ta'ala memberikan ketentraman kepada Masih Maud alaihi salam bahwa silsilah keturunan akan terus berlangsung dari engkau, selebihnya akan diputuskan. Lalu di antara keluarga Masih Maud alaihi salam yang tersisa adalah orang-orang yang masuk ke dalam jemaat Masih Maud alaihi salam. Selebihnya setelah terputus. Ketika Masih Maud alaihi salam mendakwakan, pada saat itu 70 laki-laki di dalam keluarga Masih Maud alaihi salam. Tapi sekarang kecuali orang-orang yang beat masuk ke dalam jemaat Masih Maud alaihi salam, dari antara 70 tadi tidak ada satupun yang tersisa silsilah keturunannya. Padahal mereka berupaya keras untuk menghapuskan nama Masih Maud alaihi salam. Mereka telah berupaya sedemikian rupa, namun hasilnya mereka tetap akhirnya terputus sendiri dan keturunannya pun terputus. Ini merupakan bukti yang luar biasa dari kebenaran Hazrat Masih Maud alaihi salam. Lalu wanita, bagaimana peristiwa beatnya? Beliau jelaskan, sebagian nubuatan dan tanda-tanda nampaknya sepele, kecil, namun ketika direnungkan
banyak sekali hal-hal dari nubuatan ilham tersebut yang bisa meningkatkan keimanan. Hazrat Masih Maud alaihi salam mendapatkan sebuah ilham yang baru diketahui oleh saya kemarin, maksudnya berkenaan dengan kondisinya. Namun banyak sekali nubuatan-nubuatan di dalamnya. Ada seseorang yang mengatakan kepada saya bahwa sebelumnya pun saya sudah mengetahui, namun saya baru tahu kemarin. Ketika kewafatan sang Uwa, wanita, Syekh Yakub Ali Sahib mengatakan kepada saya bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salam mendapatkan satu ilham. Telah datang Uwa, mimpinya, ilham itu tersebut. Uwa itu adalah Uwanya Hazrat Muslim Maud dan merupakan kakak ipar Hazrat Masih Maud alaihi salam. Ilham berkenaan dengan ilham tersebut, Ahmadi Lama mengatakan bahwa kami tidak tahu maknanya apa dari ilham tersebut. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Namun ada satu makna yang sederhana yang bisa diambil dari ilham tersebut, bahwa ada orang yang kerabat, yakni Uwa. Maksud dari kedatangan itu adalah bisa datang masuk ke dalam jemaat ini, atau datang begitu saja. Tidak mungkin itu menjadi nubuatan, karena memang kerabat selalu datang. Di sini orang-orang yang besar pun menyebut kakak ipar Masih Maud alaihi salam sebagai Uwa, memang karena disebut Uwa. Nah, orang-orang yang membaca buku jemaat ini pasti mengetahui bahwa pada ketika nubuatan Muhammadi Begum, beliau Uwa itu adalah penentang yang sangat keras Masih Maud alaihi salam. Karena Uwa tersebut di keluarga adalah yang paling dituakan, dan nubuatan itu berkenaan dengan putri dari kakaknya, yakni Muhammadi Begum. Untuk itu, dari sisi sesepuh keluarga, sang Uwa itu berupaya untuk menahan kebenaran nubuatan tersebut dan menganggap itu sebagai kewajibannya untuk melakukan segala upaya. Dan menurut beliau, itu adalah kewajiban beliau untuk melawan Masih Maud alaihi salam. Jangan sampai nubuatan itu tergenapi. Masih Maud alaihi salam bersabda, memang dari sisi fitrat para wanita dan kehormatan keluarga, segala perkara keagamaan ataupun bahkan politik, mereka menganggap dirinya sebagai yang paling penting. Pada saat itu, pendakwaan kemasihiat Masih Maud alaihi salam dalam pandangan sang Uwa tidaklah penting, katanya. Tidak seperti pentingnya kehormatan keluarga. Karena orang yang tua itu sulit untuk taat kepada orang kecil, dan Masih Maud alaihi salam dari sisi umur lebih muda dari sang Uwa, dan dari sisi harta warisan keluarga tidak dimasukkan ke dalam bagiannya. Untuk itu makanan yang biasa dimakan oleh Masih Maud alaihi salam itu datang dari rumah sang Uwa itu. Untuk itu dia menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang berbuat baik kepada Masih Maud alaihi salam. Karena Hazrat Masih Maud alaihi salam dianggap oleh sang Uwa sebagai orang yang bergantung kepada sang Uwa tadi. Karena beliau sering memberikan makan, memberikan pembelanjaan kepada Masih Maud alaihi salam, dan menganggap Masih Maud alaihi salam sebagai orang yang membutuhkan. Hazrat Masih Maud alaihi salam di dalam syair bahasa Arab beliau, lufazatul mawa'idi kana ukuli wasirtul yauma it'amul ahali. Beliau bersabda, ada suatu masa ketika aku biasa mengarungi hidup dengan memakan potongan-potongan roti orang lain. Namun bagaimana sekarang Allah Ta'ala menganugerahkan keagungan sehingga ribuan orang makan dari meja makanku. Di dalam syair tersebut mengisyarahkan kepada peristiwa tersebut, yakni harta Hazrat Masih Maud alaihi salam tidaklah terpisah dari warisan, yaitu diserahkan kepada sang kakak, dan beliau tidak terfikir untuk mengurus harta kekayaan itu. Sehingga ayah beliau sering mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmadi tidak bisa mengurus harta kekayaan, katanya. Jadi berimannya sang Uwa adalah suatu hal yang sangat sulit pada masa itu. Tapi namun pada hari kemudian beliau baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Bagaimana bukan dari sisi keagamaan, melainkan dari sisi keluarga, background yang diterangkan tadi. Karena menurut beliau, dari kedua Uwa menganggap dirinya sebagai pemilik, sebagai tuan rumah, dan Masih Maud alaihi salam dianggap sebagai orang miskin yang tidak bekerja, katanya, dan hanya hidup dari potongan-potongan roti pemberiannya. Dalam kondisi seperti itu, dia tidak bisa tahan sang Uwa ini untuk
menikahkan beliau dengan putri dari adiknya, adik perempuannya. Karena Uwa ini yang paling dituakan, sehingga beliau menentang luar biasa Masih Maud alaihissalam. Saat itu penentangan pada Masih Maud alaihissalam sangatlah besar. Para kerabat beliau meninggalkan untuk berjumpa dengan beliau alaihissalam, dan beliau pun tidak menjumpai mereka. Bagaimana penentangan mereka itu, sehingga ibu kami, yakni Hajat Ammajan, istri dari Masih Maud alaihissalam, bahwa ada satu perempuan di antara keluarga Masih Maud alaihissalam yang tidak mau memberikan apa-apa, sekalipun itu lentera, dan menganggap Masih Maud alaihissalam seperti pencuri, perampok, karena ini membuat keluarga tidak dihormati katanya. Jadi mengkiaskan kondisi bahwa Uwa ini akan beat nampaknya kecil. Memang hati orang bisa berubah, tapi kondisi apa yang dikatakan oleh kondisi, dalam kondisi seperti itu beliau mendapatkan ilham bahwa Uwa datang. Bunyi ilhamnya itu, yakni Uwa itu adalah kakak ipar dari Masih Maud alaihissalam. Maksudnya adalah Uwa itu akan beat di tangan orang yang hubungannya adalah Uwa, yakni Muslim Maud. Jika memang dia akan beat kepada Masih Maud alaihissalam, maka bunyi ilham itu seharusnya adalah kakak ipar. Karena beliau adalah kakak iparnya Masih Maud alaihissalam, uwanya Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Jika akan beat pada masa Khalifatul Masih awal, maka bunyi ilham tersebut seharusnya adalah akan datang di antara keluarga Masih Maud alaihissalam. Tapi ketika digunakan dengan kata uwa, maka maksudnya adalah dia akan beat pada zaman khalifahnya Masih Maud alaihissalam. Karena jika di antara putra Masih Maud alaihissalam tidak akan ada yang menjadi khalifah, maka tidak akan mungkin menggunakan kata uwa. Kenapa nubuatan ini ada? Yang pertama, di antara putra Masih Maud alaihissalam akan ada yang menjadi khalifah. Yang kedua, bahwa Uwa itu akan beat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Yang ketiga, ini merupakan nubuatan berkenaan umur sang Uwa. Jadi, bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam yang saat itu umur beliau 70 tahun, menubuatkan wanita yang saat itu umurnya lebih tua dari Masih Maud alaihissalam, dan orang itu akan terus hidup, dan di antara putra Masih Maud alaihissalam akan menjadi khalifah, dan Uwa itu akan beat masuk ke dalam jemaat beliau. Mendapatkan umur yang sangat tua seperti itu adalah suatu hal yang luar biasa. Otak manusia tidak bisa mengatakan bahwa si Anu akan hidup sampai sekian masa, dan Uwa tadi wafat pada tahun 28 meskipun tua tadi. Jadi ini merupakan tanda yang luar biasa. Seolah-olah beatnya Uwa ini dan beat pada zamanku Hazrat Muslim Maud ini, dan di antara keturunan Muslim Maud akan menjadi khalifah. Jadi banyak sekali nubuatan di dalam ilham tersebut yang diterangkan dalam dua kata saja. Ketika Uwa tadi beat lalu mewasiatkan, dan itu pun aneh sekali latar belakangnya. Saya menganggap bahwa riwayat-riwayat yang ditemui di keluarga yang lama, setelah memperhatikan hal itu, ini merupakan revolusi yang luar biasa, bahwa setelah beatnya Uwa tadi mewasiatkan, tidak hanya beat saja, melainkan mewasiatkan juga. Pertama-tama beliau menentang Masih Maud alaihissalam, dan alih-alih ingin menguburkan Masih Maud alaihissalam di kuburan nenek moyang, dikuburkan di tempat lain katanya. Jadi alih-alih dikuburkan di kuburan nenek moyang, biar kuburkan saja Mirza Ghulam Ahmad ini di kuburan yang lain, karena dia adalah katanya mencemarkan nama baik, dan terus menentang Masih Maud alaihissalam Uwa ini. Namun bagaimana kondisi beliau berubah? Beliau mewasiatkan sehingga beliau dikuburkan di Baisi Makbarah. Jadi ini untuk orang yang berakal, ini merupakan tanda yang luar biasa. Memang nampaknya ini hal yang kecil, yang sepele berkenaan dengan seseorang, melainkan namun ini banyak segi berkenaan dengan kebenaran. Meskipun penguburan beliau katanya akan dimakamkan di kuburan nenek moyang, namun setelah itu beliau mewasiatkan dan beliau pun dikuburkan di Baisi Makbarah. Bagaimana berkenaan dengan perjalanan beliau ke New Delhi? Hazrat Masih Maud, maksudnya Hazrat Muslim Maud meriwayatkan orang yang yakin kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan pernah berpikiran berkenaan dengan perbuatan Allah Ta'ala bahwa tidak akan berhasil, berdampak katanya. Jika yakin kepada Allah Ta'ala, pastilah Allah Ta'ala akan memberikan buah yang luar biasa. Beliau bersabda, saat itu saya masih kecil,
ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam berkunjung ke New Delhi. Di New Delhi beliau berpidato di hadapan para anggota. Saat itu saya masih kecil, kata Muslim Maud. Beliau berhalwat ke makam para waliullah di New Delhi dan berdoa panjang, dan beliau bersabda, karena itu saya berdoa di sini karena orang suci ini bergejolak jiwanya, jangan sampai keturunan beliau ini mahrum dari imam zaman yang dikirim untuk memberikan hidayah kepada mereka di akhir zaman ini. Yakinlah akan tiba masanya ketika Allah Ta'ala akan membuka hati para keturunan waliullah ini untuk menerima kebenaran. Saya, meskipun saat itu masih kecil, kata Muslim Maud, namun dampak dari sabda Masih Maud alaihissalam itu mengena di dalam benak saya sampai saat ini. Jadi, jika jemaat ingin melihat hasil yang baik dari upaya mereka, yakinlah pada Allah Ta'ala, akan tiba masanya bahwa sesuatu yang ingin Allah Ta'ala tegakkan, itu akan berhasil, akan teguh. Beliau mengatakan kepada anggota jemaat New Delhi, dan pada hari ini pun merupakan tanggung jawab para anggota jemaat Ahmadi untuk menyampaikan pesan Masih Maud alaihissalam ini dengan penuh hikmat kepada orang-orang. Masya Allah, di New Delhi dengan perantaraan pameran-pameran pertabligan tengah gencar saat ini di New Delhi. Namun ada penentangan dari umat Muslim. Untuk itu penting sekali bagi mereka untuk menyampaikan pesan Masih Maud alaihissalam ini, dan yang terpenting adalah doa. Berikanlah perhatian yang dalam berkenaan dengan doa. Lalu berkenaan dengan hal itu, beliau menjelaskan ru'yah Hadrat Masih Maud alaihissalam, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam melihat di dalam kasyaf bahwa ada galian yang di atasnya ada domba-domba dan ada tukang jagal, tukang potong yang siap untuk menyembelih domba-domba itu. Lalu tukang jagal tadi melihat ke arah langit menunggu perintah untuk menyembelihnya. Hadrat Masih Maud bersabda, saat itu saya berjalan lalu pergi ke arah para tukang potong itu. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Saat itu tukang jagal tadi menyembelih para domba-domba. Ketika domba tadi menangis, apalah artinya kalian? Kalian adalah domba yang biasa makan rumput. Apalah artinya kalian? Pada masa itu 70.000 orang mati karena kolera. Jadi jika dia tidak memberikan perhatian, apalah pedulinya Allah Ta'ala pada orang seperti itu? Kepada orang yang seperti itu. Jadi beliau bersabda, 300 tahun setelah Masih Nasri, orang Kristen mendapatkan kemajuan. Namun jika lihat jemaat kita, diketahui bahwa kita akan mendapatkan kemajuan jauh lebih singkat daripada masa yang ditempuh oleh Masih Nasri tadi. Al-Masih Nasri. Di Pakistan pun mungkin ada tokoh agama, tokoh negara misalnya, siapapun, dalam pandangan Allah Ta'ala tidak ada artinya sama sekali orang-orang seperti itu. Seperti domba dalam pandangan Allah Ta'ala. Orang-orang itu tidak akan menjadi hambatan sedikit pun akan kemajuan jemaat Ahmadiyah ini. Namun, untuk itu, kita jangan hanya bergantung kepada para mubalik saja untuk bertablik ini, untuk menyampaikan Ahmadiyat ini. Jika kita ingin menjadi bagian dalam kemajuan ini, dan memang harus begitu, maka kita harus meningkatkan, memberikan perhatian yang banyak kepada doa-doa. Tingkatkanlah rohanian kita. Tingkatkanlah ta'alluq billah, jalanan dengan Allah Ta'ala. Ciptakanlah itu, dan itulah hal-hal yang akan memusnahkan penentangan terhadap jemaat. Dan kemajuan jemaat, insya Allah Ta'ala kita akan menjadi bagian di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan maqam itu kepada kita semua. Amin. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah gaib Mukarram Sufni Zafar Ahmad, Mubalik Indonesia. Pada tanggal 8 November 2016, beliau wafat karena serangan jantung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau wafat pada umur 71 tahun. Pada 18 Agustus 1945, beliau lahir di Padang, Sumatera.
dan ayah beliau Zaini Dahlan namanya. Pada tahun 23 beliau baiat di tangan Hadrat Muslim Maud dan beliau disertai dengan dua pemuda lainnya mendirikan markas-markas jemaat tabligh di Sumatera dan Jawa. Lalu ayah almarhum termasuk ke dalam pionir jemaat pada masa itu. Zaini Dahlan memiliki 3 anak, salah satunya adalah Supni Zafar Ahmad. Setelah mewakafkan diri, beliau pergi untuk menuntut ilmu ke Rabwah. Supni Zafar Ahmad pada tanggal 17 Juli pergi ke Rabwah. Lebih kurang 11 tahun beliau tinggal di Rabwah dan menuntut ilmu di Jamiah Rabwah. Pada tahun 74 beliau lulus dari Jamiah Rabwah, kembali ke Indonesia. Posting pertama beliau adalah di Kalimantan di Indonesia. Setelah itu di Jawa Barat sebagai mubalik wilayah. Setelah itu beliau di Jawa Timur. Pada 85 beliau ditugaskan di Jambi. Lalu di Sumatera Selatan ditugaskan. Pada 91 beliau ditugaskan di Jamiah Ahmadiyah Indonesia sebagai dosen fikih. Pada saat itu beliau sebagai in-charge Tarbiyat Mubayin baru. Sampai 2001 beliau ditugaskan di Lampung. Dengan perantaran beliau di berbagai daerah di Indonesia berdiri banyak sekali jemaat. Masjid-masjid, rumah misi juga dibangun. Beliau menulis 4 buku dalam bahasa Indonesia. Judulnya Falsafah Zakat, Pengorbanan Harta di Jalan Allah Ta'ala, Jenazah, dan Makna Jihad dalam Islam. 4 buku yang beliau tulis. Beliau pensiun 2001, lalu beliau sakit. Beliau memiliki jalan yang kuat dengan khilafat dan taat kepada khilafat dan mukhlis, sangat mukhlis. Di antara yang tinggalkan selain istri beliau, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Semoga Allah telah memberikan kesabaran dan semoga mereka diteguhkan dalam kebaikan seperti halnya orang tua beliau. Amin. Dan menjadi Ahmadi yang mengamalkan kebenaran, kebaikan. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.